silakan berdiri. Siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah. Berarti semua sehat, ya? Terima kasih. Gimana Nana? Senang enggak liburan kemarin? Nah, kemarin sudah libur, berarti pikirannya sudah fresh. Kita pada hari ini memasuki ke semester yang kedua. Di semester kedua ini kita akan belajar tema 6. Apa itu tema 6? Tema 6 itu tentang panas dan perpindahannya. Subtema 1 yang kita pelajari pertama adalah suhu dan kalori. Karena ini pertemuan kita awal semester 2, kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran 1 ini, Bu Guru akan mencapai tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, dengan mengamati teks yang ditampilkan pada video pembelajaran oleh Ibu, siswa dapat menganalisis kata kunci teks penjelasan eksplanasi pada media cetak secara tepat. Coba anak amatilah gambar di bawah ini. Kira-kira apakah ini? Ada yang tahu apa itu gambarnya? Ada berapa gambar di depan? 3 gambar. Ada 3 gambar. Gambar apa saja? Siapa yang tahu? Pencuci hubungan. Ya. Terus ada lagi? Ibu menjemur baju. Apa? Ibu menjemur baju. Gambar yang kedua. Terus gambar yang selanjutnya? Memasak. Yang pertama, kira-kira ketiga gambar itu tadi memanfaatkan apa? Energi panas. Memanfaatkan apa? Energi panas. Anak-anak, perhatikan gambar yang ada di video ini. Pernahkah kalian melihat bagian seperti gambar di atas? Nah, apakah yang terjadi dari peristiwa di atas? Mengapa bisa terjadi? Semua itu terjadi karena adanya panas. Panas dan tekanan di atas dihasilkan dari mana ya? Dihasilkan dari mana ya? Panasnya tadi dihasilkan dari mana ya? Ini dihasilkan kedua benda. Dari mana? Ada dihasilkan dari dua benda. Ada yang matahari dari kompor kata tadi seperti itu. Nah sebelumnya coba kalian buka dulu buku kalian, buku temanya. Sudah semua? Itu ada teks bacaan tentang sumber energi panas. Coba kamu amati terlebih dahulu. Dalam teks bacaan tersebut ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf. Nah, coba dibacakan paragraf 1, Mas Langit. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Coba paragraf kedua, Mas Dirham. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf 4, Mbak Alisa. Selain matahari dan gesekan antara dua. Terima kasih semuanya atas bantuannya untuk membacakan bacaan tersebut. Kira-kira dari teks bacaan itu tadi apa? Teks eksplanasi. Coba sekarang kita lihat lagi. Setelah selesai membaca, informasi apa yang kalian dapatkan? Nah, Ya. Nah, informasi apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan? Ini tadi teks bacaan ini tadi menjelaskan tentang apa?
Sumber energi panas. Sumber energi panas. Tadi Bu Guru juga sudah tanya jenis teks eksklamasi katanya. Apa yang dimaksud dengan teks eksklamasi? Ada yang tahu belum? Sudah tahu belum? Ya, mari kita lihat videonya. Jenis teks apakah bacaan tersebut? Iya, benar sekali. Itu maksud teks eksklamasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksklamasi? Teks eksklamasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Ciri-ciri Itu tadi adalah pengertian dari teks eksklamasi. Kemudian kalian bisa menyimpulkan dari teks eksklamasi itu tadi. Kalian harus tahu dulu kata kuncinya. Gimana Bu caranya? Caranya bagaimana mencari kata kunci? Langkah-langkah menemukan kata kunci dalam teks eksklamasi. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Kemudian ini ada yang mau ditanyakan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Nah, karena sudah, sekarang Bu Guru kasih lembar kerja, yang mana lembar kerja ini nanti dikerjakan secara kelompok. Setiap kelompok ada 4 anak. Kelompok 1 saya beri nama kelompok melati, kelompok mawar. Kita diskusi. Bu Guru punya instruksi atau semangat. Oke? Semangat. Oke. Are you ready? Terus yang kedua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, pagi, siang, sore. Siapa itu? Jelas ya. Pekerjaannya saya bagikan kelompoknya, kemudian ditulis nama anggota kelompoknya. Setelah membaca teks sumber energi panas, kerjakan lembar kerja tersebut. Monggo silakan dikerjakan. Apa judul bacaan di atas? Iki sumber energi panas. Kalian sudah mencari kata kuncinya. Yuk, dicari per paragrafnya. Pak, Erin jawab cocok. Sudah selesai belum? Sudah. Kalau sudah, itu disimpan dulu LKPD. Kita mengingat ke gambar yang depan tadi. Ada gambar orang berhubungan, ada gambar ibu menjemur sendok, ada apa? Memasak di atas kompor. Kata kalian tadi juga mereka itu memanfaatkan sumber energi apa? Sumber energi panas. Hari ini memang sudah panas sekali di luar. Aku jadi teringat biasanya kalau cuaca sedang panas begini, aku membantu ibuku menjemur pakaian. Kalau kamu, jadi apakah kamu tahu dari mana ya panas yang kita rasakan itu? Benar, matahari. Tahukah kamu matahari merupakan sumber energi panas terbesar di dunia ini? Apa saja ya manfaat matahari sebagai energi panas utama di bumi? Apalagi ya sumber energi panas selain matahari? Yuk kita pelajari bersama. Membuat api unggun dan menggosok-gosoknya menggunakan kayu cemara kering.
Tapi umur ini membuat kami merasa anak loh. Manfaat tapi ada yang tahu? Buat untuk memasak, untuk memasak. Benar, memasak. Jadi, apa saja sumber-sumber yang dibahas teman-teman? Apa saja tadi sumber yang dibahas? Jadinya Benar sekali. Misalkan dua benda, matahari, dan api. sekarang kita akan menerapkan atau memanfaatkan panas matahari itu sangat bermanfaat buat kita. Kita akan memanfaatkan dengan melakukan percobaan. Sekarang kalian lihat lembar kerja kalian yang sudah dibagikan tadi. Yang pertama wadah, yang kedua es batu. Nanti masing-masing kelompok akan mengamati. Es batu nanti akan saya bagi menjadi 3 wadah. Yang wadah pertama Bu Guru simpan di luar, yang langsung terkena matahari. Yang kedua di dalam ruangan. Yang ketiga di dalam almari. Nah, ukuran yang sama. Nanti kalian amati, Bu Guru kasih waktu. Silakan mulai mengamati. Kira-kira dari pengamatan kalian bagaimana mencairnya es batu atau tidak? Di dalam kira-kira melelehnya cepat yang saat di dalam ruangan apa di luar ruangan tadi? Ruangan. Mari melelehnya gimana? Cepat apa lambat? Lambat. Kita tulis, nanti ditulis ya, ditulis di kolom percobaan kalian bagaimana perubahan es batunya, terus ditulis kesimpulan. Disimpulkan. Karena sudah selesai, habis ini kalian menyajikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Silakan kelompoknya Mas Dirham, kelompok apa tadi namanya? Melati. Kelompok Melati, silakan maju ke depan. Waalaikumsalam. Akan menyampaikan hasil diskusi dari tentang pengadaan Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Melati. Yang lain sudah sama jawabannya? Sudah. Oke, sudah sama ya? Nggak ada yang benar ya? Bisa dengar. Karena diskusi sudah selesai semuanya, kalian tutup dulu bukunya, kemudian HP kalian keluarkan untuk mengerjakan evaluasi, yang mana linknya sudah Bu Guru share ke grup. penyerbukan Cukup membuangnya ya. Sudah selesai, jangan lupa diklik kirim. Kita sudah belajar apa saja tadi? Aku berenergi panas. Panas, terus hari ini menyenangkan atau tidak? Kok menyenangkan kenapa? Kenapa? Karena lihat video. Apa pakai? Kalau sudah, hasil diskusi kalian tadi dikumpulkan ke depan. Untuk pembelajaran kita atau pertemuan kita besok hari itu tentang suhu, pengertian suhu dan perbedaannya suhu dengan kalori. Pembelajaran kita, mari kita menyanyikan lagu daerah yang berjudul Gundul Gundul Pak. Pelajaran kali ini, marilah kita sama-sama menutup dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Akhir salam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum dilanjutkan, kita berdoa dulu bersama-sama. Yuk, ketua kelasnya silakan dipimpin. Ya, Kak, berdoa mulai. Terima kasih. Untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Bagi Negeri. Silakan berdiri. Ayo berdiri dulu semua. Terima kasih, selamat pagi. Ada hari ini siapa yang tidak masuk? Semua. Sebelum kami melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, masih ada yang ingat tidak kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Sumber daripada panas. Hari ini kita masih tetap belajar di tema 6, panas dan perbedaan,nya, subtema 1, suhu dan kalor, namun pembelajaran yang kedua. Dalam pembelajaran yang kedua ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu ada 6. Yang pertama, dengan mengamati teks yang ditampilkan pada video pembelajaran oleh guru, siswa dapat menelaah teks penjelasan eksplanasi pada media cetak secara benar. Kira-kira berapa itu ya? Berapa minuman? Minuman apa? Minuman panas dan minuman dingin. Satu dengan yang gambar yang kedua. Jika kalian sentuh, itu bagaimana? Sama atau tidak? Kalau kita memegang yang panas, tangan kita terasa apa? Panas. Terus kalau kita memegang yang dingin, tangan kita terasa dingin. Coba anak-anak sekarang perhatikan teks bacaan di bawah ini. Silakan dibuka dulu buku tema kalian. Perbedaan suhu dan panas. Ada berapa paragraf dulu itu? 3 paragraf. Ya. Paragraf bacaan tersebut judulnya apa? Perbedaan suhu dan panas. Coba paragraf pertama Mbak Maria dibacakan. Yang paragraf 2 Mbak Alisa. Yang paragraf 3 Mas Irsa. Panas, kalor, dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima gas. Nah, ini tadi dalam bacaan itu terdiri dari 3 paragraf. Kira-kira ada yang tahu nggak ini jenis teks bacaan apa? Teks eksplanasi. Kemarin kita sudah mengetahui apa itu teks eksplanasi, cara mencari kata kuncinya, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menyimpulkan bacaan tadi. Gimana caranya? Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkah menyimpulkan teks eksplanasi. Langkah-langkahnya adalah ada
harus dibaca terlebih dahulu. Kedua, catatlah kata-kata penting dalam setiap paragraf. Setelah mendapatkan kata kuncinya, kata kunci tadi dibuat menjadi kalimat. Gabungkan kalimat-kalimat tersebut menjadi simpulan bacaan. Jadilah ringkasan dari bacaan teks eksklamasi. Sampai sini langkah-langkah dari menyimpulkan teks eksklamasi udah paham? Sekarang tugas kalian adalah menyimpulkan teks bacaan eksklamasi yang berjudul perbedaan suhu dan panas. Oke? Sebelumnya saya bagi dulu ke kelompok saya bagikan sesuai tempat duduk, ya. Kelompok 1, kelompok 2. Setiap kelompok nanti akan guru bagi lembar kerja. Kemudian diskusikanlah sesuai petunjuk yang ada di lembar kerja. Oke? Bisa? Bisa. Saya bagikan. Sebelum mengerjakan, masih ingat kemarin selamat pagi tepuk 1 kali, selamat siang tepuk 2 kali, selamat sore tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Kalau Bu Guru bilang semangat, jawabnya apa? Oke, oke, oke. Are you ready? Ready. Go. Itu dulu, ke. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Sore. Siang. Ayo ulangi. Semangat. Oke, oke, oke. Are you ready? Ready. Go. Oke, silakan sekarang kerjakan lembar kerja kalian. Nah, dilanjutkan, ya. Sekarang nanti siapa nih? Wah. Kalau lembar kerjanya boleh disimpan terlebih dahulu. Sekarang kita perhatikan ke papan tulis. Panas dan es teh, jika kamu pegang menggunakan telapak tangan kalian, apakah ada perbedaan? Ada. Bagaimana saat kamu memegang teh panas? Panas. Dan bagaimana saat kamu memegang es teh? Dari situ kita bisa membedakan ukuran keadaan suatu benda. Keadaan suatu benda disebut apakah anak-anak? Apa? Apa? Suhu kata Mas Rafi. Coba kita simak video pembelajaran di bawah ini. Anak-anak, pernahkah kalian membuat minuman panas dan minuman dingin di rumah? Indra perasa akan menggunakan informasi keempat untuk memberitahukan bahwa sesuatu itu panas atau dingin. Nah, bukan indra perasa kita digunakan. Perhatikan yang mana perbedaan suhu dan indra perasa seperti kata tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Dalam video pembelajaran bahwa tadi kita sudah ngecek, ya, menggunakan indera peraba kita, menggunakan tangan kita, kulit kita untuk menyentuh teh yang panas dan teh yang dingin. Namun telapak tangan kita tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi, kalau suatu suhu itu menggunakan apa tadi alatnya? Sedangkan kalau panas itu adalah suatu energi yang mendapatkan dari sumber energi panas. Nah, suatu benda dikatakan panas jika mendapatkan hantaran panas. Nah, sedangkan kalau
kalau sudah hantaran panasnya itu hilang, panasnya juga akan hilang. Terus satuan panas dinyatakan adalah kalori. Sedangkan alat untuk mengukur panas adalah kalorimeter. Suhu dan panas tadi sudah jelas berbeda, ya. Salah satu perbedaannya adalah alat ukurnya. Kita nanti bisa melakukan percobaan cara kerja termometer. Kalian kerjakan lembar kerja kalian yang tentang suhu dan perbedaan suhu dan panas. Dilanjutkan lagi di lembar kerja kalian. Akan dikerjakan dulu secara berkelompok. Untuk kita mengetahui cara kerja termometer, kita bisa melakukan percobaan dengan termometer yang sederhana. Alatnya itu adalah botol, terus sedotan. Nanti satu kelompok membagi alat-alatnya, mengamati bagaimana kondisi jika diberi kain hangat dan saat tidak diberi kain yang hangat. Oke, nanti kita amati bersama. Langkahnya itu air, botol diberi air. Ya, langkah-langkah 1, 2 sudah. Yang terakhir tinggal membalutkan kain ke dalam botol. Udah, gimana yang terjadi dalam sedotan tadi, naik atau tidak? Naik. Bisa terlihat? Bisa. Nah, ya, terima kasih. Sekarang perhatikan urutan-urutan nada di dalam lagu. Perhatikan. Di sini contohnya ada lagu juga suara. Lagu juga suara adalah contoh lagu yang mempunyai tangga nada pentatonis. Sekarang kalian kerjakan lembar kerja kalian perbedaan antara tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Karena sudah selesai diskusi kalian, setiap kelompok nanti membacakan hasil diskusinya ke depan kelas. Waalaikumsalam.